Ternyata video klipnya ada 2 versi. Yang satu versi yang clean alias bersih. Yang satu lagi versi vulgar. Di mana lo bisa melihat begitu banyak sekali payudara di sana. Halo, selamat datang di YouTube channelnya Ricky Rahim. Dan hari ini gue berencana untuk bikin konten kegiatan gue lagi siaran. Misalnya gimana caranya ketika gue harus ngomong di atas intro ataupun gue ngetis lagu. Ya hal-hal yang berkaitan sama siaran ya. Apa yang gue siapin sebelum siaran. Juga software apa yang gue gunakan tapi nggak terlalu detail. Kalau gitu kita mulai dulu ketika pertama kali gue datang. Ini di The Hills Radio, lokasinya di Kemang. Gue kasih lihat ya studio gue tuh. Studio radio gue lah, bukan punya gue radionya. Nah, ini adalah meja siaran kita dan kita pakai RCS-nya Zeta ya. Ini software untuk siaran, produk terakhirnya RCS lah. Terbaru sih nggak, udah lama, kalau nggak salah ya. Nah, ini mic dan keyboard. Kalau view-nya kelihatan tuh Jalan Kemang Raya, sana ke Bangka. Terus juga ada OS Radio di situ. Ya lumayan menyenangkan lah ya. Siaran sambil ada view-nya. Masih sederhana, ini sekalian juga studio ini menjadi studio untuk syuting. Jadi kalau ada bintang tamu bisa juga bikin podcast di sini. The Hills itu radio streaming, jadi nggak ada frekuensinya. Kalau pengen dengerin ya lo harus download aplikasinya dulu. Ada di Google Play Store dan juga di App Store. Ya kalau pertama kali ketika gue nyampe studio nih ya. Pasti yang gue cek adalah mixingan lagu. Nah jadi ini gue kasih lihat. Ini adalah log siar di mana lagu-lagu yang akan terputar hari ini. Jadi biasanya tuh gue akan memixing lagu antara lagu yang biasanya dibatasi sama sweeper. Ya, yang kuning ini namanya sweeper nih. Sweeper short satu. Di atasnya ada lagu Noah, ada di bawahnya lagu Doncha. Nah, di sini kalau RCS-nya Zeta pakai namanya Segway Editor. Tinggal klik, nah muncul deh waveform-nya. Tinggal disesuaikan aja. Lo mau beatnya sepas mana sama lagu ini. Ya, kalau ini nggak bisa gue perdengarkan, sorry karena mixernya masih belum memungkinkan gue untuk memisahkan audio on air sama audio off air-nya ya. Kalau gue sih bisa denger lewat headphones gitu, lewat headphones untuk misahinnya. Tapi kalau misalnya gue bocorin suaranya ke speaker, nah itu nggak bisa. Nanti yang on air terganggu. Untuk next kali ya, mungkin gue akan berbagi jenis tipe mixingan gue kayak gimana sih ya. Gue bukan orang yang expert masalah mixingan, tapi gue suka sekali mixing. Jadi yang gue lakukan adalah pertama kali adalah gue memastikan mixingan semua lagu tuh berjalan dengan enak. Jadi orang yang denger lagunya tuh kayak nggak ada jeda atau ketemu beatnya enak gitu. Misalnya kick ketemu kicknya tuh pas gitu transisinya ya. Ya jadi biasanya begitulah. Gua memastikan mixingan tiap lagu. Ini enaknya Zeta itu dibanding RCS yang sebelumnya ya menurut gua lebih compact lagi ya, lebih banyak lagi fiturnya dan lebih memudahkan lagi. Biasa gitu. Gua tuh kalau mixing ngekliknya langsung ke sweeper. Jadi biar ketemu lagunya tahu gitu di mana beatnya, di mana enaknya untuk nge-mixing. Ada yang kayak gini juga. Ini gue mixingnya langsung masuk ini kan lagunya NSYNC nih, Bye Bye Bye. Nah gue masuk langsung ke Bye Bye Bye. Intronya gue hilangin, terus gue cut di sweepernya. Maaf ya belum bisa dengerin dulu kayak gimana hasilnya. Yang jelas, bisa kali ya, coba deh nanti gue capture audio siaran gue ya. Nanti lo hafalin ya, ini ada lagunya. Gak usah dihafalin, lo langsung gue munculin aja. Ini mixingan antara lagunya si Kylie Minogue terus sama NSYNC, Bye Bye Bye. Hasilnya seperti apa? Langsung gue insert ya ke dalam video ini. Audionya kayak gimana. The Hills Radio. Nah begitulah proses mixing. Berikutnya biasanya gue mencari berita. Karena di sini bisa untuk buka internet. Biasanya gue pakai Chrome untuk cari berita. Dari tiap musisi yang gue puterin lagunya. Jadi gue berusaha untuk bikin konten yang memang sesuai sama playlist yang ada.
Misalnya kalau nanti gue muterin lagunya NSYNC, pas di atas lagunya NSYNC gue ngomong, berarti gue harus cari info tentang NSYNC yang mungkin terbaru atau juga fakta-fakta menarik dari NSYNC atau info yang bisa gue kaitkan sama lagu gitu. Misalnya di luar NSYNC terus ada nih kaitannya sama lagunya dan bisa gue masukkan dan bisa gue kombinasikan menjadi sebuah informasi yang satu konten dengan lagu. Jadi informasi sama lagu nggak kepisah. Gitu, biasanya itu yang gue lakukan ketika lagi siaran ya. Nanti akan gue kasih contoh gimana caranya bikin, tadi gue bilang ya di awal ya, ngomong di atas lagu, misalnya intronya 15 detik ya gue ngomong 15 detik. Dan kebetulan lagu itu ada nanti di lagunya Peter Pan. Gue akan kasih contoh. Dan juga salah satu favorit gue adalah mentis ya, kasih bocoran lagu apa yang akan gue puter setelah lagu yang akan gue mainkan gitu. Misalnya gue mau mainin lagu Peter Pan, tapi di bawah lagu Peter Pan tuh, kok Peter Pan tadi Noah ya? Sorry, udah ganti ya. Ya, kembali misalnya kalau ngetis itu, ada lagu yang akan gue mainkan, tapi gue mainin hooknya aja. Hooknya aja tuh bisa kayak refnya gitu, atau bagian dari lagu yang menarik, yang orang inget sama lagu itu. Nah, itu biasanya akan gue bocorin. Biasanya suka 3 lagu. Kalau di RCS kita tuh pakai yang namanya stack. Kalau dulu sih sebenarnya gue pakai hotkeys ya, karena ini agak beda RCS-nya. Nah ini pakai stack, dimana nanti bukan stack batang ya, dimana nanti tuh 3 lagu itu bisa gue tease ya. Ini udah gue siapin lagu-lagunya. Ada Duncan Sheik, ada Cheat Codes, ada juga Dewa 19. Oke, sekarang lagi muterin lagu Dua Lipa dan abis ini gue akan ngomong di atas lagunya Noah, di atas normal judul lagunya. Kalau di RCS, dia intronya 12 detik lagu di atas normal. Jadi gue harus bisa ngomong 12 detik ngasih info dan harus presisi. Coba kita tunggu ya. Ini sampai nunggu lagunya Dua Lipa habis, langsung gue hajar ya. Noah lagi ada di Jepang tapi bukan untuk konser, tapi jadi brand ambassador air mineral Jepang. Namanya Jiwater. Widih, mantap jiwa. Ya, kayak gitu yang gue lakuin dan biasanya gue ngikutin beat dari lagunya. Jadi biar ngomongnya juga enak. Jadi tentuin temponya. Pa. Ikutin beatnya biar ngomongnya juga suara kita dan kata-kata kita itu sesuai sama intro dari lagunya, biar asik gitu ya. Sekarang gue akan bikin voice track di mana gue ngasih info tentang social media The Hills Radio. Terus gue akan nyambungin ke lagu yang akan gue puterin berikutnya. Judul lagunya Be Sweet dari Japanese Breakfast. Ya, standby di 20 detik lagi. AJ Smith Grammy barusan aja diputerin sama Ricky Rahim di The Weekenders yang akan nemenin lo sampai jam 2 siang nanti. Untuk The Healers kalau pengen request lagu sama gue langsung aja WhatsApp ya ke 0811 829 839. Dan jangan lupa untuk di follow sosial media The Hills Radio, ada di Instagram nama akunnya thehills.radio, kalau di Facebook namanya The Hills Radio. Untuk The Healers yang baru bangun jam segini, wow enak banget tidurnya baru bangun jam segini. Apa pengen sarapan dulu? Ini gue kasih ya, Japanese Breakfast, tapi ini bukan makanan, tapi ini lagu. Nama bandnya Japanese Breakfast dan judul lagunya Be Sweet. Enak kan? Sarapan yang manis-manis? Only on The Hills Radio. This next hour, dimana sekarang jam 11 siang, dan gue akan ngasih tahu 3 lagu pertama yang akan gue puterin di jam 12 nanti. Masih barengan sama Ricky Rahim di Weekender sampai jam 2 siang nanti. Sebentar lagi masuk ke jam 12. Gimana? Udah siap makan siangnya The Healers? Kalau lagi nyiapin sambil gue temenin ya. Kan lo sambil dengerin gue siaran dan lo lagi nyiapin makan siang. Nah gue kasih bonus nih. Kembali ke tahun awal 2000-an dan Duncan Sheik on a High akan gue puterin. Terus juga ada lagu dari Cheat Codes barengan sama Icona Pop, This is Payback. Dan ada lagu dari band. Ini zaman kejayaannya Dewa 19 menurut gue ya. Ketika mereka merilis Pandawa 5 dan lagu ini juga salah satu hits terbaiknya, Kirana. 3 lagu tadi akan gue puterin. Tentunya di jam 12 dan tentunya setelah gue puterin dulu, ini lagu dari band yang sampai sekarang gak habis-habis nih kreativitasnya.
Tetap terus produktif, bikin album dan bikin single terbaru. And this is Maroon 5 with This Love, only on gitu dia. Nah itu dia biasanya yang gue lakuin di tiap siaran gue ya. Voice tracknya seperti apa, cara menyampaikannya seperti apa, rata-rata kayak gitu. Dan memang kalau gue sebelum siaran udah autopilot kali ya, melatih pita suara gue dulu, pemanasan, kayak humming, terus juga latihan power sering sih di rumah kali ya. Atau lagi di perjalanan, kita juga melatih artikulasi bial tuh, gue aja baru ngomong keserimpet ya, biar nggak keserimpet, dilatih juga artikulasinya. Begitulah kegiatan gue kalau siaran. Gue pengen tahu untuk, boleh deh zaman kapan aja umur lo masih tertarik nggak sih jadi penyiar? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue. Kalau emang video ini bermanfaat buat lo dan lo pengen bagikan ke orang lain, silahkan banget, boleh banget di-share video ini. Terima kasih ya udah nonton video ini. Ketemu lagi sama gue di video berikutnya. Thank you! Makan sendiri, nonton sendiri. Jadi gue siaran di kantor ini sendirian, nggak ada orang lain, cuman gue doang. Kasian.